dipersembahkan oleh Pernah makan cilok tapi kurang familiar, tapi ini enak. Menurut saya ini lebih dari cilok. Tapi nama Dewi Eliana, kita owner dari TK Kla Klapertar. Ayam goreng bacem bosum menghadirkan cita rasa nostalgia. Fokus dijalankan 100% atau ini bisnis sambilan? Bahwa ini rasanya otentik dan berbeda dengan yang lain, itu saja yang dikuatkan. Dan ini enak. Clearly 10 juta akan cukup. Pemirsa, selamat datang kembali di kompetisi Wirausaha Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Kali ini bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, hari ini kita akan kembali menyaksikan ketiga calon juragan yang mempresentasikan usaha mereka untuk menarik hati para panelis agar mendapatkan tambahan modal ataupun investasi. Serta di antara mereka kira-kira siapa yang berkesempatan dinobatkan sebagai terjuragan. Tapi pemirsa, sebelum itu kami akan menyapa terlebih dahulu panelis kita pada hari ini. Ada Bapak Reno Barak. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Kemudian ada Bapak Irwan Musri. Halo Pak Irwan, gimana kabarnya Pak? Very good. Kemudian ada Ibu Dian Ono. Halo Ibu, gimana kabarnya Bu? Baik, thank you Pak Oke. Jess. Selanjutnya ada Pak Rex Marindo. Halo Pak. Halo. Gimana kabarnya Pak? Siap. Dan selanjutnya ada Ibu Anandita Makes. Ibu, apa kabar Bu? Baik, terima kasih. Oke. Dan kira-kira apakah para panelis sudah siap untuk bertemu para calon juragan pada kali ini? Nah, pemirsa, untuk semakin semangat merayakan calon juragan yang akan menjadi terjuragan nantinya, tentunya tidak lengkap kalau kita tidak merayakan bersama Kongguan, the legendary biskuit. Dan untuk mengetahui info produk dan promo menarik lainnya, bisa memfollow Instagramnya di @kongguan_biskuit. Kongguan untuk kita semua. Dan langsung saja kita mulai dengan peserta pertama. Ini langsung dari tim Coach Dewa. Gimana nih Coach? Silakan Coach. Oke. Ya, kapan Anda terakhir kali makan cilok? Apakah kemarin, minggu lalu, bulan lalu? Gimana rasanya, enak gak? Calon juragan kali ini adalah seorang mantan auditor yang memutuskan untuk resign dan akhirnya berkarir menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang mompreneur. Produk andalannya adalah cilok. Dan menariknya, namanya adalah Cilok Judes. Apa maksudnya nih? Gimana ceritanya? Langsung aja kita saksikan. Salam kenal untuk para juri. Sebelumnya saya ingin berpantun dulu nih, mohon izin. Beli ikan kembung di pasar. Cakep. Ikan kembungnya enaknya dibikin pepes. Cakep. Cuaca lagi mendung kayak gini, pengen jajan ya. Enaknya sih makan cilok judes gitu. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya mengundang para juri untuk mencoba cilok saya di depan karena makan cilok itu enaknya pas panas-panas gitu. Karena ini juga lagi mendung-mendung gitu, sebaiknya kita boleh makan cilok bersama. Yang diundang panelis doang gitu. Original, ada yang boleh yang apa Mbak? Cilok ayam, moza, jamur. Cilok ayam, moza, jamur, siap. Mau yang mana? Tahu. Sama apa tadi? Favoritnya yang original, mau coba? Original maksud saya. Gimana Bu, enak Bu? Kayaknya kalau sunyi, Kerunya harusnya nikmat nih kayaknya nih. Bu, maaf, ini harganya berapa ya satu? Kita untuk di outlet sendiri, untuk produk ready to eat itu harganya dari 15.000 sampai 55.000. Untuk yang frozen food itu di harga 37.500 sampai 39.500. Ini nggak kayak cilok seperti saya makan biasanya. Yang menurut saya artinya adalah a good thing. Karena menurut saya ini lebih dari cilok. Sehingga dari segi brand, dari segi penyampaian produk seharusnya diangkat lebih tinggi daripada cilok. Saya nggak bilang cilok itu jelek loh ya. Tapi memang kalau cilok kan punya suatu price range sendiri. Traditionally cilok ini punya ibu tuh apa ya? Kecanggihan. Ya ini mungkin ini tuh enak ya. Tapi memang ketika dimakan, saya
yang orang Sunda makan cilok, ini saya lidahnya bingung apakah ini cilok, ataukah pentol, ataukah siomay. Betul. Siomay yang dengan price range yang berbeda ya, bukan dimsum gitu ya, jadi bingung. Tapi enak gitu, don't get us wrong ya. Yang dimakan produknya enak, tapi perbedaan persepsi akan berpengaruh ketika orang merasa bahwa cilok adalah makanan jajanan tradisional yang harganya murah karena hanya terdiri dari tepung tapioka. Tidak 100% seperti cilok, tapi mungkin itu merupakan salah satu strategi bisnis dari cilok Judes supaya mendefinisikan, mungkin kasih excitement dulu kali ya, oh ada cilok apa nih, ternyata pas dimakan cilok tapi mirip juga sama pentol, sama siomay. Jadi mungkin ada strategi bisnis sendiri yang menjadi pertimbangan dari beliau. Orang tuh under ekspektasinya itu memang kayak cilok gitu aja kan. Tapi saya ingin menyajikan yang lebih gitu dari Indonesia. Kalau misalkan banyak kopi dari Indonesia, ini ada loh makanan cilok dari Indonesia yang mungkin orang itu taunya cilok itu cuma aci dicolok gitu kan. Jadi walaupun kesannya dia hanya sekedar cilok, tapi saya harap ini bisa jadi cilok next level gitu. Karena kita bikinnya dari hati, kita pakai daging biar orang tuh senang makan cilok, bisa happy gitu. Kalau saya mungkin nambahin, in my perspective ya, kalau ngomong marketing, surprise buat saya bahwa loh ciloknya kayak somay atau pentol ya, Iya kan? gitu bukan cilok. Tapi it's good for marketing. Ya, it's good for marketing actually. Ya, PR-nya adalah mengedukasi market ya tentu. Ya, orang punya persepsi begini. Yang salah di persepsi saya ketika ibu saya datang lihat, oh ini siomay atau pentol, pas makan enak, betul. Cuman problemnya ketika harganya disebutkan. Oh ini 37.000, ini loh cilok mahal banget segitu. Ya, nah ini akan jadi PR bikin brandingnya kalau menurut saya, karena menggunakan istilah yang kurang common untuk harga segitu. Betul. Saya pernah makan cilok tapi kurang familiar dengan produknya sendiri. Tapi ini enak. Saya mau tanya Mbak Mika, COGS HPP-nya kan ini sekitar 34% tahun ini ya. Iya. Sepengetahuan saya aci itu nggak mahal. Nah, namun kenapa COGS-nya itu agak tinggi? HPP-nya kenapa? HPP kita itu memang di angka 30-40% karena memang kita ada pakai cabai. Kebetulan yang saus favorit kita itu ada di saus Judes Coach gitu. Jadi kenaikan harga cabai itu kadang agak lumayan Pak, dan kita tuh kadang-kadang penjualannya itu banyak juga ketika lebaran Coach gitu. Ketika lebaran itu penjualan itu naik dan harga cabai kan juga naik gitu. Oke. Packagingnya ya seperti cilok biasa, tapi sebetulnya waktu kita buka kantongnya ini adalah cilok premium gitu. Nah, ini ada jarak, ada gap yang cukup jauh. Jadi saya rasa PR ya, komunikasi dan awareness-nya tuh pasti ada gap kepada segmen yang kita targetkan. Bisnis traction kami alhamdulillah kita tuh dari 2018 itu memulai usaha ini dengan 5 juta dan saat ini bisnis growth kami itu sudah mencapai 30% per tahun. Di 2024 itu mencapai angka 700 jutaan sekian omsetnya. Saat ini kami membutuhkan pendanaan sebesar 350 juta untuk 20 share equity yang akan kami gunakan untuk menyewa lokasi usaha dan renovasi, pembelian mesin produksi dan marketing. Kami pernah mensurvei customer kami, jadi dari survei itu kenapa sih customer itu kok suka beli cilok kita, padahal cilok kita itu mahal dibanding yang lain gitu kan. Ternyata survei itu rasanya yang lebih enak karena cilok kita dipakai daging dibandingkan cilok biasa kan aci dicolok gitu ya, hanya pakai tepung. Dan yang kedua itu lebih higienis dan ada varian rasa dan juga harganya terjangkau. Saya dengan rendah hati mesti berterus terang, saya bukan pemakan cilok. Atau saya tidak terlalu big fans dengan cilok. Tapi selamat Ibu, mulai hari ini saya akan menjadi pemakan cilok yang sejati. Alhamdulillah. Ciloknya enak sekali, dan dari saya komentarnya itu aja karena beberapa sudah ada teman-teman yang mempertanyakan mengenai
sangat memberikan saya surprise cilok ini. Karena saya yang sudah memakan cilok merasa ini cilok yang terenak pernah saya coba. Ternyata banyak input-input yang lain. Tapi yang jelas ini masalahnya adalah masalah positioning. Sebelum dipikirkan mengenai how to grow. Posisinya itu menurut saya setelah saya pelajarin bersama teman-teman tadi bukan masalah namanya tapi masalah posisi dan harga. Tapi ya beliau membuat saya pemakan cilok mulai hari ini. Coach Dewa, gimana? Siap. Ada yang ingin ditambahkan? Ya, sebenarnya apa yang dipikirkan sama panelis juga apa yang juga saya tanyakan ya. Kenapa namanya cilok gitu kan? Kenapa akhirnya menggarap segmen yang berbeda dibandingkan yang orang lain lakukan juga di dunia percilokan gitu kan. Ternyata tadi karena pengen misinya tuh pengen naikin kelasnya gitu. Nah, cuman PR berikutnya adalah seperti yang panelis sampaikan, ini masuk market kategori mana? Cilok bukan, somai bukan gitu ya. Tapi ini menjadi sebuah gimmick yang kalau saya ngeliat sebagai orang marketing juga bisa digoreng gitu. Artinya yang penting adalah beliau menyajikan sebuah value-nya yang dijanjikannya segini, ngasihnya lebih tinggi gitu. Oke. Yang bahaya adalah ketika dipersepsikan tinggi, ngasihnya ya gini doang gitu. Oke. Ini menjadi nilai plus sih gitu. Oke, Coach Dewa dan juga Mbak Mika, kita sama-sama tadi sudah melihat bagaimana komentar dari para panelis. Tentunya nanti panelis yang akan mendiskusikan kira-kira bagaimana nih kelanjutannya, apakah mendapatkan suntikan modal atau tidak. Nah, pemirsa, selain dari Mbak Mika, tentunya masih ada calon juragan lainnya. Tentunya Anda penasaran, jadi tetaplah bersama kami. Saya memang suka nasi gudeg dan ini enak dan saya kayaknya akan beli lagi. Memang ini enak sekali, ayamnya sangat juicy dan empuk. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Dan pemirsa, calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi adalah anggota dari tim Coach Peter. Nah, kita akan langsung saja mempersilakan Coach. Gimana Coach untuk presentasi hari ini? Terima kasih. Kedua kakak adik ini rupanya tidak egois. Makanan ayam bacem yang biasa disajikan hanya di dalam keluarga mereka ingin coba memperkenalkan ke banyak orang. Berbekal satu restoran yang ada di Bogor, mereka punya impian agar lebih banyak lagi restoran-restoran. Mereka berharap lewat kompetisi Juragan Zaman Now ini, ayam bacem khas warisan keluarga bisa juga dinikmati oleh orang banyak. Seperti apa produknya? Berikut Kak Yofi dan Kak Dian. Halo para panelis yang terhormat, perkenalkan saya Yofi dan adik saya Dian, kami dari Ayam Goreng Bacem Boksum. Hari ini kami membawakan para panelis hidangan terbaik kami. Untuk itu boleh silahkan dibuka, monggo. Semoga kami berharap hidangan yang kami bawakan ini berkenan di hati para panelis. Kami dari Ayam Goreng Bacem Boksum menghadirkan cita rasa nostalgia. Ini adalah produk kami, ayam bacem frozen yang dapat dibawa pulang sebagai oleh-oleh dan disajikan di rumah. Dan ini ayam bacem utuh yang harganya 90.000, biasanya kami sajikan kepada customer kami di tempat makan kami. Kalau dilihat di sini, dari tahun ke tahun, ini adalah penjualan yang ada di warung kami di Bogor. Kemudian dari sini memang kalau kita dilihat di sini terlihat stagnan gitu. Tapi karena memang kami hanya memiliki satu tempat saja dan itu pun di Bogor. Jadi kami selalu kepingin punya cita-cita terutama ke Jakarta gitu kan. Jadi ke Jakarta untuk apa sih? Untuk menambah teman-teman bisa orang lebih banyak lebih tahu tentang Boksum dan juga tentu saja menambah revenue. Nah, untuk itu, para panelis yang terhormat, untuk mendukung Boksum biar bisa ke Jakarta, gitu ya, kami mencoba
berhitung dengan membuka gerai baru di Jakarta, kira-kira dengan mencari investasi dengan sekitar 254 juta dan biaya operasional dengan total investasi adalah 800 juta. Dari saya pertanyaan simpelnya kenapa Jakarta, Bu? Saya tahu tadi Ibu sempat bilang sumbernya di Jakarta. Ya. Tapi di Jakarta juga sumber kompetisi yang sangat tinggi. Ya. Dan jujur saya cari nasi gudeg di Jakarta itu mudah sekali. Biasanya kalau memang gudeg itu memang banyak, Bu, di Jakarta gitu. Tapi memang masing-masing gudeg itu punya ciri khasnya sendiri. Ibu pernah nggak melakukan studi banding mungkin di Tangsel, di Bekasi, di Depok, yang daerah sebenarnya memiliki potensi juga sangat besar? Mungkin kalau untuk tempat yang lainnya, mungkin nanti kita akan coba eksplor lagi lebih lanjut. Ibu izin untuk eksplor lebih lanjut, terutama kalau Tangsel atau Bekasi. Apakah bisnis ini fokus dijalankan 100% atau ini bisnis sambilan? Jadi kalau Mbak Yofi adalah full dedicated untuk Boksum. Kalau saya sendiri masih menjadi karyawan di sebuah IT company di Jakarta. Jadi saya memang setiap hari masih Berarti bekerja. bisa dibilang Mbak Devi ya? Yofi. Entrepreneurnya? Iya, betul. 1000% hidupnya untuk membangun bisnis ini. Betul. Jadi dari pagi sampai Dari tutup pun bangun pasti tidur. ada di outlet gitu kan? Betul. Gitu. Mbak Yofi tinggalnya di Bogor. Nah, harusnya investmentnya taruh di Bogor bukan di Jakarta. Apalagi ini bisnis awal yang baru. Karena owner itu butuh ada hands on di tempat, buka sampai tutup untuk membangun bisnis dari awal. Karena saya pengen ada entrepreneurnya yang jalanin 100%. Itu tahap awal garansi kira-kira bisnis ini akan sukses. Ya tahap kedua lah. Tahap pertama produknya udah enak. Ingin mendapatkan investasi untuk buka di Jakarta, di mana founder yang di Jakarta ini justru yang tidak fokus 100% gitu. Jadi seharusnya dia tetap fokus besar di Bogor dengan foundernya yang memang 100% ada di Bogor. Yaitu realistis dan sangat logik sih sebetulnya. Saya ingin menghindari bahwa para juragan ini selalu berpikir bahwa ketika mereka harus mengembangkan bisnis, mereka harus buka outlet di Jakarta. Menurut saya untuk beberapa bisnis bisa berjalan, tapi untuk bisnis yang lain mungkin bukan strategi yang tepat. Jadi di case dari ayam bacem ini menurut saya bukan strategi yang tepat karena di Bogor pun mereka masih punya potensi untuk berkembang dulu. Memang ini enak sekali ayamnya sangat juicy dan empuk dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat P&L, profit and loss atau growth business, mungkin sebelum ke Jakarta atau ke Tangsel dari kata Ibu Dita, I think coba lihat ke dalam, mungkin bisa growth 50-60% di Bogor sendiri. Dan jangan, banyak sekali customer yang mengatakan, buka di sini gampang, tapi mereka tidak melihat cost of business-nya. Kan, jadi itu jangan dibuat sebagai dasar. Market itu kan harusnya yang dekat di sekitar kita. Kalau kita betul-betul bisa mempenetrasi market sekitar kita dan mengerti potensinya, kalau kita garap di situ dulu akan jauh lebih cepat, lebih murah untuk melaksanakan itu, dan target sales-nya akan tercapai lebih gampang daripada kita harus keluar mulai dari nol istilahnya dengan investment yang baru dan lain sebagainya. Dan ini yang sering kita sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha lupa itu. Ya, memang kekuatan utamanya adalah dari produk. Tapi balik lagi, produk enak belum tentu bisnisnya bisa berjalan dengan baik kalau tidak ditopang dengan banyak hal. Jujur produk oke, tapi masih banyak elemen-elemen yang perlu didukung. Ya harapannya lewat Juragan Zaman Now ini mereka bisa mendapatkan strategic investor yang bisa membuat bisnis mereka lebih baik. Iya, semua pertanyaan saya udah diwakilin sama Pak Rex, tapi saya harus bilang saya memang suka nasi gudeg dan ini enak. Terima kasih. Dan saya kayaknya akan beli lagi. Terima kasih. Cuman masalah jarak aja. Tapi itu tidak membenarkan tesis Mbak Yofi dan Mbak Dian untuk membuka di Jakarta. Saya 100% setuju lah. Karena tempat yang sebegitu luas, omset 2 juta sih menurut saya agak masih bisa dioptimalkan lah.
value proposition dari ayam bacem bosum ini sudah betul, harga affordable, rasa enak, porsi juga sangat oke. Jadi menurut saya perlu effort yang lebih banyak untuk dilakukan promo dan awareness agar pelanggan lebih banyak datang. Saya sangat mengamini apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya di sini, tapi kalau memang sudah stabil, setidaknya sudah ada basis dan semua orang bilang enak, bahwa ini rasanya otentik dan berbeda dengan yang lain, itu saja yang dikuatkan dan di marketingkan setelah di-brandingkan. Baik, terima kasih. Masih ada yang ingin ditambahkan dari tim panelis? I think it's enough. Underline dari semua ini adalah persepsi saudara kandung saya Pak Rex ini mengatakan, I think lihat tadi saya katakan mengenai outletnya atau tempatnya, karena itu bisa dimaksimalkan. Dan kalau memang ini produknya yang seperti kita sama-sama mengatakan enak sekali, tentu akan membuat suatu booster yang baik kalau kita mempunyai tempat yang juga nyaman dan ditambah dari Pak Reno tadi influencer ataupun marketing yang baik, itulah kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Mau ditambahkan, Coach? Ya, saya rasa Mbak Yofi dan Mbak Dian ini salah satu contoh UKM kuliner yang perlu kita support. Karena memang salah satu ciri UKM yang ada sekarang, mereka terlalu fokus di produk-produk aja gitu. Tapi tanpa mereka mengerti bagaimana cara melakukan bisnis yang benar, marketing dan lain-lainnya gitu. Itulah sebabnya mungkin salah satu output yang bisa mereka dapatkan dari para panelis juga mungkin dari Pak Rex gitu ya, ada dari foodiesnya mungkin bisa membantu ya kan. Ini kan salah satu kontribusi yang bisa membantu para UKM seperti ayam goreng bacem bosum ini. Oke, baik. Jadi sama-sama kita sudah menyaksikan presentasi dari calon juragan yang kedua. Tapi nanti lagi-lagi kita kembalikan para tim panelis yang akan menilai akan seperti apa kelanjutannya. Terima kasih. Dan pemirsa, tidak hanya 2 calon juragan saja, masih ada 1 calon juragan lagi yang presentasi. Penasaran tentunya? Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Tapi nama Dewi Eliana, kita owner dari TK Kla Klapertat. Ini one of the best klapertat yang saya pernah coba. Ini salah satu yang pernah saya makan yang cukup enak. Jadi definisi strategic partner itu apa? Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now dan kini giliran calon juragan ketiga yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Dan kira-kira siapakah dia? Langsung saja kami persilakan Coach Tom. Kira-kira siapa sih calon juragan ketiga kita ini? Kali ini seru nih. Teman-teman, pasti Anda tahu bahwa zaman sekarang 50% lebih anak muda itu suka dengan jajanan lokal. Tapi ada jajanan lokal yang orang pikir adalah buatan Belanda. Namanya klapertart. Nah, calon juragan kita kali ini dulu bekerja di PBB, lalu kemudian memulai bisnis klapertart ini dari nol. Mari kita sambut Dewi TK Kla. Salam kenal semua, kita nama Dewi Eliana, kita owner dari TK Kla Klapertat. Saya memulai Klapertat ini di tahun 2012 di Jakarta. Saya memulai dari nol, puji Tuhan sekarang kita sudah berkembang, saya sudah memiliki 2 outlet yang berada di Sarinah dan Kuningan City. Jadi Klapertat saya ini tersedia di dalam banyak varian, kemudian juga menyediakan pilihan dengan dan tanpa rum. Untuk yang tanpa rum itu sudah mendapatkan sertifikasi halal Indonesia. Oke, Klapertat ini kalau konsepnya dikembangkan melalui outlet, itu dia tahan berapa lama sih Mbak di outlet itu?
Jadi gini Pak Rex, untuk Klapertat itu sendiri dia tergantung variannya ya, maksudnya apakah dia room atau no room. Kalau room itu dia biasanya akan bertahan sampai 13 hari. Tapi kalau no room dia hanya bertahan 9 hari. Oke, kalau sekarang COGS-nya berapa persen? 30%. Kalau untuk satu outlet butuh berapa orang yang jaga? Satu sudah cukup. Itu produksi di rumah berarti? Iya, produksinya untuk kemudian masih dikirim-kirim ke outlet-outlet ya? Iya, betul. Produknya enak, saya nggak terlalu ada bayangan Klapertat sih. Makan cuman nggak kebayang seperti apa originalnya. Tapi buat saya yang di depan saya ini makanannya enak. Dengan umur 9 sampai 13 hari, it's quite interesting. Setuju dengan Rex ketika dibilang lifetime-nya 9 hari itu suatu yang bagus gitu. Kalau boleh tahu nggak usah di-share secretnya ya, tapi berarti apa? Lebih ke sanitasi kah, higienisnya atau apa sebetulnya yang membuat ini berbeda? Karena setahu saya tangannya Klapertat tuh itu gitu, beda sehari aja di luar ruangan langsung drop rasanya gitu. Kelapanya aja gampang basi ya? Betul gitu. Jadi yang pertama tentunya kelapanya tuh harus fresh. Ya, terus dicucinya harus bersih. Kita kalau membuat Klapertat itu tangan nggak boleh kotor. Jadi memang kalau udah kotor langsung cuci tangan. Karena ini kan kelapa, kalau salah sedikit aja, nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi memang nggak boleh kotor sama sekali, itu rahasianya. Shelf life-nya lumayan lama ya, 9 hari gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin menjadi kekuatannya teman-teman di Tekala untuk masuk ke pasar Klapertat di Jakarta khususnya ya. Produk ini bertahan cukup lama ya, sehingga dari sisi distribusi itu memungkinkan untuk membangun cabang lebih banyak. Oke, ini proyeksi laba rugi dari tahun 2021 sampai 2004. Jadi dari tahun 2021 rata-rata itu 500 juta per tahun ya. Di sini saya menawarkan kepada para panelis untuk join bersama saya membangun TK Klapertat. Saya membutuhkan dana untuk membuka satu outlet itu senilai 53.500.000. Tapi dengan 53.500.000 saya bisa memutar dengan usaha tentunya ya, memutar dari 53.500.000 ini itu menjadi 1 miliar di tahun keempat. Tadi investmentnya itu total berapa? 1 miliar ya? 53.500.000 untuk per outlet. Satu outlet. Oke, jadi Mbak menawarkan untuk kerjasama outlet. Menawarkannya sebetulnya untuk pengembangannya, nggak cuma satu outletnya. Tapi memang dana yang dibutuhkan saat ini ada 53.500.000. 53 juta untuk bagi hasilnya seperti apa? 25% sebelum BEP, 30% setelah BEP. Dari profit outlet? Iya. Strateginya yang penting saya di funding aja deh, saya dapat investasi aja gitu. Jadi jangan berpikir muluk-muluk dulu, yang ada dulu aja dan start from there gitu. Offering yang sangat-sangat reasonable agar tidak over promise juga. Tidak over promise, tidak mau terlalu banyak janji, walaupun secara value kesannya kecil. Tapi kalau bisa mempertanggungjawabkan yang kecil, saya yakin bisa mendapatkan yang lebih besar lagi. Saya nggak tahu ini kebetulan atau memang dia kalkulasikan, tapi dia menghitung namanya sweat equity. Sweat adalah keringat, equity adalah saham. Jadi karena kita juga harus involve bekerja dan membantu membenahi perusahaan tersebut atau mengoptimalkan perusahaan tersebut, ya artinya kan waktu kita juga tersita untuk itu. Jadi mungkin dia consider itu dan itu menurut saya sangat fair. Jadi cash yang perlu dimasukinnya itu tidak begitu tinggi dan di value juga bahwa network kita dan pengalaman kita juga dihitung gitu sama dia. Investor yang masuk, apa yang diharapkan dari investor? Yang saya harapkan ya tentunya pertama pendanaan ya. Terus lainnya apa? Yang lainnya tentunya saya membutuhkan strategic partner. Jadi definisi strategic partner itu apa? Membantu saya untuk bersama-sama berpikir bagaimana strategi-strategi, bagaimana kita marketingnya, bagaimana kita membesarkan TK Kla ini. Karena secara pribadi, maaf, saya latar belakangnya memang belum terlalu entrepreneur gitu, karena saya selama ini di humanitarian. Jadi untuk bisnis saya memang masih belum begitu pandai.
Kalau saya lanjut lagi, kalau permintaannya seperti itu, cukup nggak sebulan sekali ngobrol? Cukup. Jadi ketika teman-teman membutuhkan investasi, kadang-kadang kan yang teman-teman investor ini bukan teman-teman tipikal yang punya banyak waktu. Nah, makanya saya mau menyamakan dulu nih ekspektasinya. Jadi jangan nanti ekspektasinya salah gitu dalam konteks setelah berpartner. Gitu. Coach mau menambahkan? Jadi kalau melihat dari proses dari awal sampai sekarang, bisnisnya itu kelihatan sekali beliau ini cukup disiplin dalam pengelolaan keuangan sehingga profitnya itu bisa dijaga. Nah, kemudian ketika kita klarifikasi 53 ini mau jadi apa? 53 ini kalau misalnya dikembangkan, uang itu nggak akan dipakai untuk yang lain-lain, tapi harus masuk lagi ke dalam bisnis sehingga di tahun kedua, tahun ketiga bisa diduplikat. Karena mengelola outletnya itu simple sekali. Satu orang, hanya satu display, kemudian marketing, terus selesai. Paling bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi. Saya tambahan dari saya sedikit aja. Mempersiapkan diri, kalaupun mendapatkan investor ataupun partner, untuk men-share reporting system dan sebagainya. Karena ini integrity ini bukan saya mengatakan ibu tidak berintegritas, saya hanya mengatakan ini suatu common practice yang mesti dihormatin bersama. Jadi ini kadang-kadang nggak sesimpel itu. Jadi bukan hanya financial advantage, know-how advantage, tapi juga komitmen untuk berpartner. Ini one of the best Klapertat yang saya pernah coba. Dan saya lihat dari itu, saya tahu berarti passionnya dalam. Jadi saya hanya menyampaikan tadi, bukan masalah growth-nya atau masalah itu bisa membuka outlet baru ataupun supply. Konsistensi, kualitas harus diperhatikan. Itu aja pesan saya ke beliau, karena balance-nya sangat bagus dan Klapertatnya enak sekali. Klapertat juga saya bukan penggemar, tapi saya juga saya tipe orang yang kalau ada saya makan, gitu. Cuman nggak nyari. Dan saya bisa bilang ini salah satu yang yang pernah saya makan yang cukup enak lah. Oke, baik, kita sudah menyaksikan 3 presentasi dari calon juragan pada episode kali ini, dan tentunya nanti lagi-lagi kita kembalikan kepada tim panelis. Nanti mereka yang akan memutuskan bagaimana ke depannya, apakah akan menyuntikkan modal, akan seperti apa. Nah, pemirsa, selanjutnya kita juga akan melihat keputusan dari tim panelis, siapa yang akan terjuragan dan siapa yang mendapatkan suntikan modal. Tentu penasaran kan pemirsa? Tetaplah bersama kami di Metro TV. Pemikiran saya itu aja. Ingat 2 aja. Supply barang basically. Kerja time-nya gitu. I don't know. Clearly 10 juta akan cukup. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Saat ini kami membutuhkan pendanaan sebesar 350 juta untuk 20 share equity. Dengan sekitar 254 juta dan biaya operasional dengan total investasi adalah 800 juta. Saya membutuhkan dana untuk membuka 1 outlet itu senilai 53.500.000. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? I actually like the cilok. Kalau cilok, pemikiran saya itu aja. Jadi yang dia butuhkan sebetulnya ya marketing, orang sales untuk jualan. Ingat 2 aja, incrementnya 100%. Supply barang basically. Kerja time-nya gitu. I don't know. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Dan untuk itu langsung saja kita panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio.
ya calon-calon juragan kita. Tadi sudah memberikan presentasi terbaiknya, namun kita kembalikan ke para tim panelis karena langsung akan ditentukan saat ini. Silakan Bu Dian. Saya akan mulai dengan cilok, yaitu cilok judes Mbak Mika ya, yang menurut kami semua tadi enak, tapi masih ada diskrepensi atau gap antara ekspektasi pelanggan dengan branding dan produknya sendiri gitu. Jadi menurut kita yang bisa kita bantu adalah dari saya sendiri, kami bisa bantu untuk rebranding and repackaging supaya produknya baik di outlet maupun di kemasan frozen bisa lebih baik dan sesuai. Selain itu, akan didukung juga dengan tambahan dari JJN sebesar 10 juta rupiah untuk bantu desain dan repackaging. Pengalaman yang sungguh luar biasa berkesan gitu di Metro TV, karena nggak semua UMKM itu bisa berdiri di sini, dan itu sebuah pengalaman yang besar buat Cilok Judes. Mudah-mudahan Cilok Judes juga jadi satu step lebih maju lagi gitu. Baik, itu dari Ibu Dian. Selanjutnya Pak Rex, silakan Pak. Oke, dengan Mbak Florencia dan Mbak Dian ya, dari ayam Bacem Mbok Sum. Yang di Bogor wajib beli ya. Terima kasih. Langsung dipromosikan ya? Iya, karena memang menurut semua juri enak. Bahkan kita tadi ngobrol-ngobrol di belakang, kayaknya saya mau beli agak banyak gitu yang frozen ayamnya untuk dibawa pulang. Reno juga seperti itu. Jadi secara produk tervalidasi memang enak. So rugi banget yang di Bogor nggak pernah cobain ayam bacem Mbak Sum ini. Ya. Oke, saya langsung to the point aja. Untuk permintaan investmentnya, so far kita menilai kurang realistis. Kita ngelihat bahwa apa yang kita bisa support adalah mungkin Mbak Florencia dan Mbak Dian lebih banyak fokus untuk membangun kemampuan dari sisi marketingnya. Ya, saya pribadi mungkin akan memberikan akses belajar e-course dan sekolah bisnis kuliner secara online, secara free dari Foodies. Jadi bisa belajar untuk semua peserta. Nanti akan saya berikan free. Dan juga khusus ayam Bacem Mbok Sum dari kita, Juragan Zaman Now akan memberikan support yang digunakan untuk kegiatan marketing biar lebih maksimal lagi senilai 10 juta rupiah. Terima kasih. Saya mau tambahkan sedikit lagi. Silakan Pak. Segi marketing kita tadi berbicara mencoba untuk bagaimana memaksimalkan turnover atau menaikkan omset di sana. Clearly 10 juta akan cukup. Jadi Pak, kalau Bapak tanya mungkin 20 juta akan jauh lebih baik untuk lebih maksimal, Pak. Pertama terima kasih dipanggil Bapak. Gitu kan? Oh iya Kak. Kita suka produknya. I think kita juga inginkan sebetulnya jangan pikirkan dulu keluar dari kandang atau Bogor is really the place for now gitu. Jadi untuk bisa mempercepat ini mungkin saya akan top up 10 jutanya sehingga dengan pergunakan untuk itu tadi mempersiapkan untuk bisa menunjang omset di Bogor pada akhir. Terima kasih. Itu kita dapat ilmu banyak banget, insight-nya banyak sekali dari ikutan Juragan Zaman Now. Jadi untuk UMKM yang masih bingung nih mau ngejalanin bisnisnya kayak apa, nih ikutan Juragan Zaman Now di Metro TV. Oke, selanjutnya Pak Reno, silakan Pak. Oke, Mbak Dewi Eliana dari Tekakla. Saya mewakili panelis harus membawa berita buruk ini bahwa kita tidak dapat membantu untuk dari segi finansialnya di episode kali ini. Cuman setelah saya pikir lagi, proposition yang ditawarkan mengenai 25%, 30%, buka outlet dan lain-lain, itu untuk saya pribadi make sense. Jadi saya ingin membantu dengan apa yang ditawarkan, 53 juta rupiah untuk membuat satu outlet dengan terms yang tadi udah didiskusi. Wow, Juragan kita
Keren banget Oke, ya di episode sebelum kali ini. tepuk tangan. Silakan Pak Rex. Sebentar ya. Apa ini Pak Rex? Kayaknya banyak. Bukan Reno aja. Saya mau kasih penawaran lebih menarik. Apa itu Pak? Saya bisa bantu secepatnya buka PO, order. Bagaimana jika nilai investasi 53 juta tadi kita jadikan jadi 100, 25%, berapapun itu, saya sama Reno masuk. Tapi berarti dua Kirain mau berantem. Join. Siap. Jawab saya. Bisa nggak? Pikir-pikir dulu. Gimana? Konsultasi dulu, silakan. Oke, mau konsultasi dulu Kayaknya nggak sama perlu deh. coachnya. Iya, gini. Ya, Silakan. gimana, Mbak? Boleh, Deal? mau. Ya udah. Deal. Silakan bersalaman dulu nih. Wah, keren banget ya juragan di episode kali ini. Itu hadiah terindah. Sebetulnya hadiah terindah buat TK Kla. Saya ngerasa sih di saat saya kepilih waktu itu, saya memang sudah berpikir bahwa kayaknya Tuhan mau kasih ini sebagai hadiah ulang tahun TK Kla bulan Oktober kemarin. Cuman saya nggak nyangka kalau saya bisa dapat sampai full. Tuhan kasih paket lengkap buat saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih JJN. Terima kasih. I look forward bisa kerjasama dengan Pak Rex juga. Kita usaha seoptimal mungkin, we work as smartly as we can supaya kita bisa accelerate perusahaan ini. Oke, tadi kita sudah menyaksikan bersama pemirsa. Sekarang siapa sih yang terjuragan? Kita langsung tanya lagi, gimana Pak Reno? Oke, seperti kata pembukaan Mbak Dian tadi, semuanya sudah juragan, dan saya juga mengiyakan itu karena semuanya memiliki perjalanan masing-masing, dan sampai ada di titik ini bukanlah jalan yang ditempuh dengan gampang lah. Jadi saya mau mengucapkan congratulations dulu ke semua yang sudah hadir di sini dan termasuk mentor-mentor yang udah membantu. Congratulations, tapi malam ini saya harus mengeliminasi 2 orang, mau tidak mau. Jadi yang kami nobatkan sebagai juragan Zaman Now malam ini adalah Mbak Dewi dari TK Kla. Selamat Mbak Dewi. Oke. Dan sebagai tambahan ada uang sebesar 10 juta rupiah sebagai pemenang. Jadi saya sebetulnya sampai di sini aja itu saya udah bersyukur banget gitu. Sampai titik ini aja saya udah bersyukur banget karena saya tahu nggak mudah untuk bisa masuk ke sini gitu ya. Diseleksi, terus tiba-tiba saya bisa lolos ya kan. Terus sekarang malah dapatnya sampai terjuragan, itu wow. Dan pemirsa masih penasaran tentunya karena masih ada calon juragan-juragan lainnya. Tidak hanya pada episode kali ini, tapi sudah di penghujung acara hari ini. Jangan lupa untuk saksikan kembali Juragan Zaman Now untuk season 4, karena di episode lainnya kami akan menampilkan calon juragan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Produk edukasi interaktif yang berteknologi. I think it's a great product. Untuk membentuk ekosistem budaya menenun di Tidore. Saya keliling kantor ke kantor, kira saya minta sumbangan. Yang ngajarin Pak Ajis bikin kacamata itu siapa Pak? Karena ini produknya bagus. Sekali nggak sakit, jadi ada alasan pakai ini biar kalau kurang tidur nggak kelihatan. Metro TV.
dipersembahkan oleh